Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat hidayahnya saya masih bisa membuka acara presentasi kali ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lulu Yuliani MPD selaku dosen pengajar mata kuliah kali ini. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sedang menyaksikan video kami kali ini. Adapun materi presentasi yang akan kami tampilkan yaitu penilik dalam pendidikan non formal. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu di sini ada Septiani Putri, saya sendiri yang sebagai moderator, selanjutnya ada Dinda Tasya sebagai pemateri pertama, selanjutnya ada Fatimah sebagai pemateri kedua, dan Lidiana Aulia sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir ada Vidya Huwaida sebagai pemateri terakhir. Baik, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi kali ini. Nah, di sini terdapat peran tenaga kependidikan dalam meningkatkan warga belajar berkelanjutan. Nah, pendidikan berkelanjutan merupakan salah satu pendidikan yang dilaksanakan pada jalur pendidikan non-formal. Para pakar pendidikan berkelanjutan sangat peduli terhadap pendidikan berkelanjutan karena mereka beransumsi melalui pendidikan berkelanjutan yang dilaksanakan di masyarakat diharapkan mampu memberikan nilai tambah baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Nah, di sini ada beberapa isu yang perlu dicermati oleh kita dan ditindaklanjuti ialah sebagai berikut. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita cermati karena pendidikan berkelanjutan sangat penting bagi masyarakat kita seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dalam era globalisasi ini. Para pakar dan praktisi pendidikan berkelanjutan berargumentasi bahwa kualitas pendidikan harus diperbaiki sebelum mengembangkan kuantitas. Di samping itu, pakar yang lebih menekankan bagaimana meningkatkan income dalam suatu masyarakat melalui pendidikan berkelanjutan. Nah, jadi perkembangan masyarakat yang begitu cepat sebagai konsekuensi dari iptek memacu kita untuk lebih memikirkan bagaimana implementasi pendidikan berkelanjutan agar mampu mengatasi masalah tersebut terutama bagi orang dewasa. Para tokoh dan praktisi pendidikan berkelanjutan ibarat orang yang sedang mengarungi sebuah sungai dengan arus yang cepat penuh dengan karang dan ombak yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi sungai tersebut perlu alat dan usaha yang canggih, bukan hanya menggunakan peralatan apa adanya. Nah, di sini juga ada beberapa asumsi yang perlu kita perhatikan oleh pendidikan berkelanjutan, terutama untuk orang dewasa sebagai berikut. Yang pertama, mereka hendaknya peduli, memperhatikan, serta melihat pengalaman selama ini dengan perspektif kekinian. Jadi artinya bahwa pengalaman yang ada dijadikan jembatan untuk menetap kehidupan yang sudah berubah. Ungkapan ini harus dijadikan alat untuk memotivasi orang dewasa dalam belajar. Zaman ini mengalami perubahan melalui pendidikan berkelanjutan. Masyarakat diperkenalkan dengan perubahan yang dialami serta dampaknya. Nah, yang kedua, mereka hendaknya menganalisis berbagai pendekatan alternatif dalam perencanaan program perorganisasian, pembelajaran, proses pembelajaran, perdanaan, dan fungsi dalam pendidikan berkelanjutan. Artinya bahwa tenaga kependidikan non-formal diharapkan kreatif dan inovatif. Artinya bahwa perencanaan program pendidikan berkelanjutan hendaknya mengarahkan ke masa depan, tentunya disesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Nah, yang ketiga itu mereka harus menyadari dan peduli terhadap nilai yang ada di masyarakat, etika, adat istiadat, estetika dalam proses pendidikan berkelanjutan ini sangat penting. Ada beberapa masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan nilai adat istiadat. Yang keempat, mereka hendaknya peduli dan memperhatikan latar belakang warga belajar dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran.
Jadi, yang ketiga itu menerangkan kita terkadang lupa bahwa mengajar orang dewasa itu berbeda dengan anak. Adat seni tersendiri dalam menghadapi mereka. Mengajar orang dewasa itu perlu estetika sehingga orang dewasa tertarik untuk belajar dan tidak membosankan. Yang keempat itu artinya bahwa pendidikan orang dewasa merefleksikan materi yang diberikan tidak hanya pada masa lampau dan sekarang, tetapi yang penting ke masa depan. Keunikan gaya belajarnya itu kayak orang dewasa berlatar pengalaman yang diperoleh sejak lahir. Terima kasih kepada Dinda yang telah memaparkan materi pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang peran supervisi atau penilik terhadap pendidikan. Supervisi atau penilik merupakan bagian dari tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional dan bertugas untuk meningkatkan kualitas pendidik agar dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih berkualitas dengan cara mengunjungi atau mengawasi kinerja pendidik di suatu lembaga pendidikan yang menjadi sasaran, dan mengevaluasi hasil pengamatan tersebut. Dalam perkembangan iptek yang semakin hari semakin menjadi-jadi, hal ini membuat perkembangan supervisi lebih menekankan pada upaya guru dalam pengembangan kualitas pembelajaran melalui pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Contohnya, ketika pendidik memberi tugas video secara mandiri dalam rangka pemanfaatan ponsel yang dimiliki siswa atau warga belajar guna mempermudah penyampaian materi dan bisa ditonton berulang kali. Supervisi dan pendidik melakukan pendekatan yang lebih difokuskan pada rasa kekeluargaan atau kolegalitas dan pertemuan yang berlangsung menjadi saling bermakna. Ada 4 tahap yang dapat dilakukan, diantaranya pertama, perencanaan. Di dalam perencanaan biasanya terdiri dari materi atau bahan ajar, metode pembelajaran, media yang digunakan, hasil yang diharapkan, hipotesis masalah yang ditimbulkan, dan lain-lain sebagainya. Kedua, pelaksanaan. Setelah perencanaan dibuat dengan sebaik-baiknya, barulah bisa diimplementasikan pada objek yang telah ditetapkan atau telah diawasi oleh supervisi. Ketiga, evaluasi. Evaluasi ini biasanya terdiri dari mengkaji ulang hasil pengamatan tersebut, memperbaiki suatu hal yang dirasa perlu diperbaiki untuk mencapai hal yang diharapkan, dan memberi masukan atau saran terhadap suatu permasalahan yang muncul. Dan yang keempat atau yang terakhir ini, pengembangan. Pengembangan itu melakukan kembali proses pendekatan dengan perencanaan yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi. Terima kasih kepada Fatima yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi kali ini. Nah, di sini ada subjudul tentang peran lembaga terhadap penilik PNF. Telah kita ketahui bahwa dalam pendidikan itu terdapat pendidik dan tenaga kependidikan. Contoh pendidik dalam pendidikan formal yaitu ada guru, dosen, dan lain-lain. Sedangkan dalam pendidikan non-formal itu kita menyebutnya dengan tutor, pemangku belajar, fasilitator, dan lain-lain. Nah, dalam pendidikan formal kita menyebutnya dengan supervisi. Sedangkan dalam pendidikan non-formal kita menyebutnya dengan penilik. Pengawas ini tentu lebih ringan tugas pokoknya dari seorang pendidik. Nah, tugas seorang penilik lebih kompleks dari supervisi, namun masih sama mengemban jabatan fungsional dan harus melaksanakan tugas dengan cara mengawasi atau mengunjungi suatu lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan supervisi menjelajah objek itu ke sekolah sasarannya. Secara supervisi secara kuantitas lebih banyak daripada kualitas. Nah, sedangkan penilik memiliki objek beragam secara usia. Mereka timbul atas dasar kesadaran. Misalnya belum bisa membaca, menulis. Untuk mencapai sasaran pendidikan yang bermutu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengharuskan disusunnya standar isi, proses,
kompetensi lulusan, lalu pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, penilaian pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Berikut merupakan pemaparan pasal 40 tentang penilik. Nah, pengawasan pada pendidikan non-formal dilakukan oleh seorang penilik satuan pendidikan. Lalu ada kriteria sebagai seorang penilik, diantaranya berstatus sebagai pamong belajar, lalu memiliki kualifikasi akademik sesuai peraturan perundang-undangan, lalu memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik, dan lulus seleksi sebagai penilik. Kriteria tersebut telah ditetapkan dengan peraturan menteri. Tim Pengembang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan BSNP Depdiknas 2006 menyusun kompetensi pendidik. Nah, dari 10 poin itu maksudnya yaitu kita sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menguasai materi pengembangan bidang yang diampu, lalu kita bisa menguasai standar kompetensi atau kompetensi dasar mengenai pengembangan bidang yang diampu, lalu kita bisa kreatif dan inovatif terkait mata pembelajaran yang diampu, dan kita bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Nah, ketidakefektifan seorang penilik seringkali disebabkan karena ketidaktepatan latar belakang pendidikan kesarjanaannya, misalnya non-PLS, atau non-PNF, atau non-PENMAS. Hal tersebut terjadi karena kesadaran sekelompok masyarakat atau segelintir orang yang bermurah hati untuk memperhatikan masyarakatnya, sehingga terbentuklah sebuah PKBM guna memperbaiki kualitas hidup. Nah, gambar ini merupakan contoh nyata dari ketidakefektifan tersebut, dan gambar ini juga merupakan syarat rekrutmen menjadi seorang penilik. Terima kasih kepada Lidiana yang telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman mahasiswa baru terhadap pendidikan non-formal atau PENMAS atau PNF. Nah, saya kira ini perlu dibahas terlebih lagi untuk kita sendiri sebagai mahasiswa baru, karena memang tidak sedikit yang masuk ke jurusan PENMAS ini karena memang ada niat yang menjurus ke jurusan PENMAS ini. Kadang kan ada pula yang masuk jurusan PENMAS ini karena misalnya pengen cepet lulus, atau misalnya ya udah deh yang penting kuliah. Nah, mungkin ini salah satu penyebab dari adanya permasalahan mengenai PENMAS itu sendiri, karena alasan kita masuk jurusannya pun kurang tepat sasaran gitu kan. Jadinya ketika lulus pun mahasiswa yang lulus di jurusan yang nantinya bergelut di dunia formal, dia lebih handal daripada kita. Nah, tentunya ini menjadi cerminan bagi kita sendiri, dan ini ada sebuah hasil penelitian yang diteliti oleh salah satu dosen kita di pendidikan non-formal atau PENMAS PLS di salah satu universitas di Indonesia. Jadi beliau meneliti tentang hal ini. Nah, di sini beliau menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif. Namun di sini saya akan menjelaskannya hanya secara terperinci saja gitu kan. Nah, teman-teman pun bisa lihat dari tabel yang tersedia. Itu adalah hasil dari penelitian tersebut. Kita bisa lihat di sana ada pemahaman ruang lingkup PNF, ada pemahaman kompetensi, dan pemahaman kesempatan bekerja. Jadi kita fokus saja di pemahaman kompetensi ini, karena dilihat dari sana sangat mencolok sekali di kompetensi profesional dan kompetensi kepribadian. Nah, di dua ini kita bisa dilatih, kita bisa melatih diri sejak dini, sejak mahasiswa baru, agar nantinya kita bisa menjadi solusi pendidikan non-formal atau PENMAS atau PLS di masa depan gitu. Jadi permasalahan yang datang hari ini, semoga kita kedepannya dapat
menjadi solusi. Dengan kata lain, di sini kita merefleksi diri, bercermin gitu kan, agar kita dapat mempersiapkan diri. Kemudian nanti setelah lulus, kita dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang kesarjanaan kita. Jadi kita lulusan Penmas, oke, jadi kita langsung menjurus ke Penmas itu sendiri. Tuh. Dan memang yang diharapkan itu seperti itu, karena ada sebuah kalimat yang sangat memotivasi menurut saya. Kalimat itu berupa suatu pekerjaan dia bisa berhasil jika di tangan orang-orang yang paham akan bidang tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Saya berharap materi yang telah dijelaskan berguna untuk kita semua. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.